السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang larangan memburukkan wajah. Ada dua, secara maknawiyah dan secara hissiyah. Secara maknawiyah yaitu melukai wajah, memukul wajah, menendang wajah, ini haram. Maksudnya terhadap siapa? Ya tentu bukan dalam keadaan berkelahi membela diri ya. Ada kalanya seorang muslim diperbolehkan berkelahi, yaitu saat membela diri. Bahkan walaupun akhirnya membunuh, boleh, dalam rangka membela diri. Bukan itu yang dimaksud. Ya tentu membela diri ya memukul apa saja, wajah, apalagi rahang kan, untuk mudah untuk menjatuhkan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi istri, anak, karena memang ada syar'inya memukul istri, memukul anak ketika mereka tidak mau diajak taat, ketika mereka terus bermaksiat, sebagaimana kemarin kita bahas. Ini berdosa, ini tidak boleh secara maknawiyah. Secara tadi secara hissiyah. Secara maknawiyah, kebiasaan orang Arab mengucapkan qabbahallahu wajhak, qabbahallahu wujuhakum, qabbahallahu wujuhahum. Semoga Allah memburukkan wajahnya, wajahmu, wajah kalian, wajah mereka. Mungkin bukan menjadi kebiasaan bahasa kita. Salah satu kebiasaan bahasa Arab ada kalimat seperti mendoakan buruk. Ini pun tidak boleh, dua-duanya tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Ya tentu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi melarang seperti itu? Dalam rangka menjelaskan bahwa surah Adam itu seperti surah Allah. Gitu. Jadi wajah Adam, wajah manusia ini mulia, karena itu merupakan surah Allah. Seperti kemarin beliau bawakan, ada Baitullah, ada Naqatullah, ada Abdullah, dalam rangka itu memuliakan. Nah, begitu mulianya wajah seorang manusia, maka tidak boleh diburukkan dengan dua sifat tadi, hissiyah dan maknawiyah. Ini jawaban kedua
dari pertanyaan rupa Adam seperti rupa Allah. Ini jawaban kedua. Untuk menepis syubhat bahwa kaum salaf menyamakan wajah Allah dengan wajah Adam, menyerupakan wajah Adam dengan wajah Allah, dengan berangkat dari sabda Nabi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam berdasarkan surahnya Allah. Rupanya Adam seperti rupanya Allah. Apakah dengan demikian berarti kaum salaf menyerupakan, menyamakan wajah Adam dengan wajah Allah? Jawabnya tidak. Letak tidaknya di mana tadi? Untuk memuliakan, untuk menunjukkan kemuliaan wajah Adam, wajah manusia. Sama dengan hamba Allah, Baitullah, Naqatullah. Untuk memuliakan. Gitu ya. Ini jawaban kedua. Jawaban pertama apa kemarin? Bahwa betul rupa Allah itu, rupa Adam itu seperti rupa Allah, betul. Apanya? Keindahannya. Indahnya, artinya sama-sama indah. Bukan keindahan wajah Adam persis seperti keindahan wajah Allah, tentu tidak. Sama-sama indah. Gitu ya, sama-sama menarik. Sekali lagi, indahnya tidak sama. Nah, ini pun ada dalilnya. Memahami dengan pemahaman pertama ini ada dalilnya. Mana? Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah. Rombongan manusia yang pertama kali akan masuk surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Apakah persis? Tentu tidak. Kalau persis wajahnya seperti bulan, ya tidak menarik. Tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, dan seterusnya. Maksudnya keindahannya, bersinarnya, berseri-serinya, dan seterusnya. Saya kira tidak ada manusia yang menyaksikan bulan purnama mengatakan tidak indah, tidak berseri, tidak enak dipandang. Saya kira tidak ada. Seluruh manusia sepakat menyaksikan bulan purnama adalah indah, bagus, menawan, menarik. Begitulah wajah orang-orang yang menjadi rombongan pertama masuk surga. Maka mengatakan, membawakan hadis tadi bahwa Allah menciptakan Adam rupanya seperti rupa Allah, berarti sama persis dengan rupa Allah, tidak beralasan. Gitu ya. Yang sama sekali lagi keindahannya, menariknya, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya, ayyuma aslam, mana yang lebih selamat, mana yang lebih mendekati kebenaran, al-ma'na al-awwal awis tsani, makna yang pertama apa yang kedua. Ini beliau berangkat dari sebuah kaidah bahwa kebenaran itu satu apa berbilang? Satu. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Maka walaupun dua-duanya berdalil, masuk akal, berdasarkan kaidah, tetap yang lebih benar satu. Yang mana? Hari ini kita menemukan orang-orang yang ngawur dalam berteori. Mengatakan apa? Kebenaran itu banyak. Mereka mencontohkan apa? Untuk menjadi 10 tidak harus 5 tambah 5. Bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 9 tambah 1,
bisa 11 kurang 1, bisa 15 kurang 5, hasilnya 10. Ini mengada-ada. Ini mengada-ada. Dari kenyataan hitungan matematika ini lalu menyimpulkan bahwa kebenaran itu bisa dari mana saja. Untuk masuk surga tidak harus dengan sholat, tidak harus dengan saum, tidak harus dengan jihad, tidak harus dengan masuk Islam. Ini kacau pikirannya. Mulai ada orang-orang seperti itu. Buat apa ada nabi? Buat apa ada wahyu? Kalau kebenaran itu berbilang, Allah akan terima. Yang penting jujur, yang penting amanah. Mau pakai cara sholat, semedi, bertapa, nggak masalah. Yang penting tujuannya Tuhan, Allah. Kacau ini. Mereka lupa, atau mungkin mereka belum tahu bahwa Adi bin Hatim mengganti lafaz Nabi, diganti dengan lafaz Rasul. Nabi marah. Masih ingatan tuh? Doa apa? Doa menjelang tidur. Di situ Nabi mengajarkan doa yang cukup panjang. Salah satu kalimatnya adalah amantu binabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Oleh Adi bin Hatim, kata nabi diganti dengan yang lebih baik. Apa? Rasul. Karena Rasul pasti nabi, nabi belum tentu Rasul. Rasul ribuan, 124 ribu. Nabi cuma Nabi 124 ribu, Rasul cuma 313. Berarti kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai nabi, bagus. Disebut sebagai rasul, lebih bagus. Kan begitu. Maka amantu binabiyyika alladhi arsalta yang diajarkan oleh Nabi diganti oleh Adi bin Hatim menjadi amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan rasul yang telah engkau utus. Nabi diganti rasul, lebih baik. Nabi dengar, Nabi marah. Nabi enggak terima. Jangan rubah apa yang dariku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Lihat, sekedar mengganti Nabi menjadi Rasul, bahkan itu lebih baik. Nabi tidak terima. Nabi tidak terima berarti Allah tidak terima juga. Mana mungkin Nabi tidak terima, Allah terima? Beliau bukan utusan Allah kalau begitu. Ya. Ini membatalkan teori sebagian manusia. Ya kalau kafir biarkanlah. Ini sebagian kaum muslimin. Bahkan dianggap ulama, ustaz, yang mengatakan kebenaran itu bisa dari mana saja. Tidak harus satu jalan. Tidak harus mencontoh Nabi SAW. Begitu kira-kira kesimpulannya. Tapi ucapan mereka tidak sevulgar itu. Ya, yang kadang-kadang ya keluar dari mulut mereka. Kalau apa-apa harus mengikuti Rasulullah, berarti kita tidak boleh naik pesawat ketika haji umrah. Ini kebodohan mereka. Kalau apa-apa harus mengikuti Rasulullah, berarti azan, qomat, nggak usah pakai pengeras suara. Ya, mereka tidak paham membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh. Mereka tidak sanggup membedakan. Ya. Ini ketika kaum salaf teriak lantang bahwa wudu kita, azan kita, qomat kita, tawaf kita, sa'i kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jawab mereka seperti itu. Dengan membawa kesimpulan yang salah bahwa kebenaran itu tidak harus satu. Bisa berbeda. Nah, yang benar bahwa famada ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Oleh karena itu kebenaran itu satu. Maka dua dalil, dua kesimpulan yang dua-duanya berdasarkan dalil
tetap dibahas oleh beliau mana yang aqrab lis-shawab, mana yang lebih dekat kepada kebenaran, mana yang lebih selamat. Maka dari dua jawaban tadi beliau mengatakan ayyuma aslam, al-ma'na al-awwal aw ats-tsani, mana yang lebih selamat, jawaban pertama apa jawaban kedua? Al-ma'na al-awwal aslam. Makna yang lebih selamat, yang lebih aqrab lis-shawab adalah yang pertama. Yang pertama yang apa tadi? Yang meyakini bahwa rupa Adam sama dengan rupa Allah. Sama apanya? Sama-sama indahnya. Gitu. Bukan keindahannya sama persis, bukan. Ma dumna najidu anna li zahiril lafzi musaghan fil lughatil arabiyyati wa imkanan fil aql. Selama bahasa itu ada dalam bahasa Arab, ini digunakan dalam bahasa Arab seperti itu. Kenapa harus berpaling dari bahasa Arab? Ini bahasa Arab. Ini orang Arab biasa mengucapkan kalimat seperti itu, sangat biasa. Oleh karena itu, karena Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan bahwa rupa Adam sama dengan rupa Allah dalam bahasa Arab, maka harus difahami dengan kaidah bahasa Arab seperti tadi. Ya. Wa imkanan fil aql, secara akal juga bisa difahami. Seperti tadi kan? Yang tidak bisa difahami itu kalau mata Allah berada di kapalnya Nabi Nuh. Ini secara akal tidak bisa difahami. Secara kaidah bahasa juga tidak ada. Ya, yaitu memahami firman Allah tajri bi a'yunina, bahwa kapalnya Nuh itu berjalan bersama mata kami. Apakah dari kalimat tersebut disimpulkan mata Allah berada di kapalnya Nabi Nuh? Secara akal tidak bisa difahami, dan secara kaidah bahasa Arab tidak ada seperti itu. Ya, secara kaidah bahasa Arab apa kemarin? Letakkan kedua matamu di tokoku ini, yaitu perintah pemilik toko kepada pembantunya. Do'ainaika fi hadzal dukan, letakkan kedua matamu di toko ini. Apa maksudnya? Awasi, jangan sampai ada barang yang hilang. Perhatikan betul, jangan lengah, itu maksudnya. Maka kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata Allah, yang dimaksud selalu diawasi oleh Allah. Itulah kaidah bahasa Arab. Gitu. Tapi kalau Allah turun ke langit dunia, yang turun adalah rahmatnya, itu bukan kaidah bahasa Arab. Kalau Allah bersemayam di atas arsy istiwa, adalah Allah menguasai arsy, ini juga bukan kaidah bahasa Arab. Kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksudnya Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, ini juga bukan kaidah bahasa Arab. Gitu ya. Sebab jika maksud Allah, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku adalah kekuasaanku, tentu dengan mudah dibantah oleh iblis. Kira-kira iblis akan mengatakan apa? Sama ya Allah, engkau menciptakan aku juga dengan kekuasaanmu kan? Apakah engkau menciptakan aku bukan dengan kekuasaan engkau? Kan dengan kekuasaan engkau. Berarti apa bedanya aku dengan Adam? Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Kan mudah iblis untuk berhujah ketika tidak mau sujud kepada Adam. Orang sama-sama diciptakan dengan kekuasaan. Artinya iblis, Jibril, dan siapapun faham penciptaan iblis, penciptaan Jibril,
penciptaan langit, penciptaan bumi. Dengan penciptaan Adam beda. Karena Adam diciptakan secara khusus, yaitu langsung dengan kedua tangan Allah. Maka wajar kalau iblis, Jibril, para malaikat disuruh memuliakan Adam dengan cara bersujud. Dan sujud kepada sesama makhluk hari itu masih boleh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa boleh sujud kepada sesama manusia. Ada beberapa riwayat. Mulai tidak boleh adalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah tidak boleh lagi sujud kepada sesama manusia. Hanya boleh sujud kepada Allah. Dan sekali lagi sujudnya adalah memuliakan, menghormati, bukan menyembah. Adapun umat ini, walaupun tujuannya memuliakan, menghormati, bukan menyembah, tapi dengan sujud tidak boleh. Apalagi sujud, ruku, sekedar membungkuk, sekedar sungkem, tidak boleh. Walaupun sekali lagi tujuannya bukan menyembah. Wa nahnu wajadna anna surata la yalzamu minha mumathalatu suratil ukhra. Dan kita dapati rupa satu dengan yang lain itu tidak sama, kan? Rupa manusia, wajah manusia dengan wajah kucing jelas berbeda. Nggak usah dengan wajah kucing, wajah sesama manusia, wajah si A dengan si B kan tidak sama. Itu. Bagaimana mengatakan dangkal kesimpulannya? Ya. Seringkali kita melihat wajah si A dengan si B mirip. Ya, taruhlah kembar ya. Apakah sama persis dari ujung ke ujung? Tidak. 100% pasti tidak. Pasti kita bisa membedakan. Oh ini si A, oh ini si B. Oh ini si Hasan, ini si Husain. Walaupun kembar mirip sekali. Ya. Bagaimana Adam dengan Allah? Tentu tidak ada mirip-miripnya, tetapi sama-sama indah. Itu maksud rupa Adam sama dengan rupa Allah. Wa hina idzin yakunul aslam an nahmilahu ala zahirihi. Dengan demikian yang paling selamat adalah kita maknai kalimat tersebut, hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Ingat, dalam bahasa Arab memahami kata per kata itu harus sesuai dengan zahirnya. Besar ya besar, kecil ya kecil, mati ya mati, hidup ya hidup, jauh ya jauh, tangan ya tangan, turun ya turun, dan seterusnya. Kecuali kalau ada isyarat, ada qarina, ada tanda-tanda. Nah, ini perkecualian dan itu sedikit sekali. Berbeda dengan bahasa lain. Mungkin ada bahasa lain yang orang itu dengan seenaknya. Dalam bahasa Arab tidak boleh dengan seenaknya. Dalam bahasa lain, mungkin bahasa Indonesia misalnya, ketika saya mengatakan anu, ya, pada ketika saya mengatakan A, padahal yang saya maksud B, mungkin bahasa kita mungkin ada. Dan orang mentolerir, ya. Direktur misalnya, atau menteri misalnya, atau presiden misalnya, karena sudah bertahun-tahun dia menjadi dirut, menjadi menteri, menjadi presiden, maka ring 1, ring 2 itu hafal betul gitu.
Kalau beliau bilang bereskan, nah, berarti kita bunuh dia. Nah, mungkin bisa seperti itu. Ya, itu bahasa kita. Bahasa Arab tidak boleh. Haram seperti itu. Dan tidak dikenal di orang-orang Arab. Itu. Di luar orang Arab mungkin ada seperti itu. Ya. Kalau beliau bilang istirahat, maksud beliau pulang, misalnya. Mungkin. Ya. Karena orang-orang sudah hafal betul sifat beliau, ucapan beliau. Gitu ya. Dalam bahasa Arab tidak ada. Sebab kalau ada, bahaya sekali ini. Sangat bahaya sekali. Nabi ngomong apa dimaknai apa, Allah ngomong apa dimaknai apa. Sangat bahaya ini. Maka alhamdulillah dalam bahasa Arab selamat ini. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan tangan ya tangan, wajah ya wajah, pergi ya pergi, pulang ya pulang, turun ya turun, kecuali ada korina, dan itu sedikit sekali. Kalau dalam bahasa lain banyak. Bahkan seperti tadi, suka-suka yang bersangkutan. Fa idza qulta, jika engkau bertanya, kebiasaan beliau. Kita sudah bertahun-tahun baca kitab beliau, insya Allah kita hafal kebiasaan beliau. Ya. Masing-masing ulama mempunyai kebiasaan sendiri. Salah satu kebiasaan beliau, sebelum ada pertanyaan, permasalahan, beliau bertanya dulu. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan, jika engkau bertanya, ma hiya suratul lati takunu lillah wa yakunu Adam 'alaiha? Apa surah yang ada pada diri Allah dan surah yang ada pada diri Adam, dan itu sama? Apanya? Ya. Kok dikatakan sama tuh, sama apanya? Kulna, kami jawab, innallaha azza wa jallahu wajhun walahu ainun walahu yadun walahu rijlun. Sampai di sini tidak beliau teruskan. Kalau beliau teruskan apa? Walahu qabdatun walahu sa' walahu usbu'un. Bahwa Allah memiliki wajah, memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki. Sampai di sini. Ya. Allah memiliki wajah. Mana dalil? Banyak sekali. Di antaranya apa? Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang salat. Jelas Allah punya wajah. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, dan Allah tidak punya wajah. Aneh nggak? Tentu aneh. Orang yang mengatakan Allah tidak punya wajah, sebab kalau Allah punya wajah jadi kayak kita, kan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan kita. Ini bodoh, sangat bodoh. Allah memiliki wajah. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Dan ketika meyakini bahwa Allah memiliki wajah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan kita. Sama ketika kita meyakini Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, padahal kita semua juga melihat, mendengar, hidup. Apakah kita menyamakan Allah dengan kita? Nggak ada yang mengatakan Allah itu tidak hidup, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak melihat. Tidak ada. Nah, kena kan mereka? Kan sama.
sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama hidup. Kenapa Allah punya tangan, kita punya tangan, Allah punya wajah, kita punya wajah, merasa aneh? Ya. Nah, tentu wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Mata tadi, yang diantara dalilnya tadi, kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami, tajri bi a'yunina. Tanganmu banyak sekali. Kaki, apalagi yang tidak disebut di sini? Sak, betis Allah. Kelak di padang mahsyar Allah akan menampakkan betisnya. Apalagi? Genggaman tangan. Yang disitulah roh orang yang sudah mati dan roh orang yang sedang tidur berada di genggaman tangan Allah. Apalagi? Jari, di mana dengan kedua jari Allah membolak-balikkan hati manusia, hati anak Adam. Sedangkan Adam juga punya. Adam punya wajah, Adam punya mata, Adam punya tangan, Adam punya kaki, punya betis, genggaman tangan, jari, dan seterusnya. Sama kan? Itulah yang dimaksud Allah membikin surahnya Adam, rupanya Adam, bentuk tubuh Adam sama dengan Allah. Sama-sama punya wajah, sama-sama punya tangan, sama-sama punya jari, dan seterusnya. Lakin la yalzamu min an takuna hadhihi al-asya' mumathalatan lil insan. Akan tetapi bukan berarti wajah Allah sama persis dengan wajah Adam, tangan Allah sama persis dengan tangan Adam, kaki Allah sama persis dengan kaki Adam. Tidak. Sebagaimana penglihatan Allah tidak sama persis dengan penglihatan manusia, pendengaran Allah tidak sama persis dengan pendengaran manusia, dan begitu seterusnya. Fahunaka syai'un minasyubah. Ini kemiripan ya, dalam hal persamaan, dalam hal lafaz. Lakinnahu laisa ala sabilil mumatsalah, tapi bukan sama persis. Cuman lafadznya saja, sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, dan seterusnya. Kama anna zumratal ula min ahlil jannati fiha shibhun minal qamar. Sebagaimana rombongan pertama yang akan masuk surga, wajah mereka sama dengan bulan. Apakah sama persis? Tentu tidak. Tapi sama-sama indah, sama-sama enak dilihat, dan seterusnya. Lakin biduni mumathalatin, bukan sama persis. Wa bihadza yasduqu ma dhahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaati min anna jami'a sifatillahi subhanahu wa ta'ala laysat mumathalatan li sifatil makhluqin. Dengan demikian tegaklah hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Yang sama cuman apa tadi? Cuman lafadznya saja. Tangan, wajah, melihat, mendengar, begitu. Adapun hakikatnya, besarnya, bentuknya, warnanya, nggak ada mirip-miripnya. Ya. Nggak usah Allah dululah, Khalik terlalu tinggi. Sekarang kita cari makhluk. Ada makhluk
yang tidak ada kemiripan sama sekali dengan kita sekarang ini, padahal dia makhluk. Secara apa? Secara warna, secara bentuk, secara keindahan, secara aroma, tidak ada persamaannya. Ya. Yang sama apa? Lafadznya aja. Apa? Masih ingat? Apa? Di sini ada wanita cantik, di sana juga ada. Di sini ada istana mewah megah, di sana juga ada. Di sini ada anggur, di sana juga ada. Di sini ada susu, ada khamar, di sana juga ada. Di sini ada makanan yang lezat, di sana juga ada. Tapi yang sama cuman nama. Ya. Bentuk, rasa, aroma, dan seterusnya, nggak ada mirip-miripnya. Ya, apa? Surga. Surga. Sebab kalau ada mirip-miripnya, ada persamaan, berarti batal sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mensifati sifat surga, keindahan surga, kelezatan surga dengan kalimat ma ainun ra'at. Belum pernah terlihat oleh mata. Kalau ada mirip-miripnya, oh berarti pernah lihat. Jadi nggak ada nanti melihat kecantikan bidadari surga, keindahan pemandangan surga, lalu ingat, oh saya jadi ingat waktu di Tanah Abang ini, mirip-mirip begini. Berarti batal sabda Nabi. Nggak ada mirip-miripnya. Ya, atau di mana ya pemandangan yang indah di Swiss mana ya, di Eropa di mana, di Bali, nggak ada mirip-miripnya. Cuman sama-sama indah, kalah jauh. Sebab kalau mirip batal sabda Nabi ma'ainun ra'at. Keindahan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Wala udhunun sami'at. Belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Nanti ada bunyi-bunyian surga, musik surga, nyanyian surga, luar biasa indahnya, merdunya. Nah, sementara di dunia sering kita mendengar suara merdu. Bahkan secara dalil kemerduan suara itu sampai pernah membuat para hewan, bukan manusia lagi ya, manusia udah jelas, hewan kan ya lebih cuek dari manusia ya kan. Ya mungkin bagi hewan ya biasa aja suara seperti itu. Kita sebagai manusia ya minimal manggut-manggut gitu ya. Kalau ada suara musik gitu ya, minimal ya kaki lah ya. Kalau hewan kan tidak, ya ayam gitu ikut manggut, enggak kan? Tapi untuk suara Nabi Daud, iya, diam mereka, saking merdunya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi Daud ketika melantunkan ayat-ayat Allah di kitab Zabur itu, dan sunnah melantunkan ayat-ayat Allah dengan suara indah, suara merdu, jangankan manusia, hewan-hewan dia kayak apa itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan merdunya suara di surga. Kayak apa ini ya? Wala udhunun sami'at. Belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, termasuk telinga orang-orang kaum muslimin di zaman Nabi Daud. Ya. Jadi yang pernah mendengar suara Nabi Daud, nanti mendengar keindahan, kemerduan suara di surga, nggak ada apa-apanya. Suara Nabi Daud nggak ada apa-apanya. Ya. Yang terakhir, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Jadi membayangkan saja tidak sanggup.
Padahal cuman membayangkan, menghayal, berhayal saja tidak bisa untuk kenikmatan surga. Nah, maka para ulama mengatakan persamaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga, persamaannya cuma satu. Apa? Nama. Wanita cantik, wanita cantik. Pemandangan indah, pemandangan indah. Susu, susu. Khamar, khamar. Namanya doang yang sama, lafadznya. Adapun keindahannya, warnanya, wanginya, enggak ada mirip-miripnya. Itu masih makhluk. Surga makhluk bukan? Makhluk. Apalagi ini Allah bukan makhluk, Allah Khaliq. Maka jelas enggak ada mirip-miripnya sedikit pun. Tapi sama-sama punya mata, iya. Sama-sama punya wajah, iya. Sama-sama marah, malu, cemburu. Dan begitulah sifat-sifat Allah. Ratusan sifat Allah sama dengan sifat manusia, lafadznya. Ya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ini diulang-ulang oleh beliau. Tanpa tahrif, tanpa ta'til. Jadi tidak ditahrif. Masih ingat tahrif? Siapa yang terkenal mentahrif ayat-ayat Allah? Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Yahudi Bani Israel, pendeta-pendeta Yahudi, kebiasaan mereka mentahrif, merubah-rubah, dirubah ayat-ayat Allah, dirubah yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya Hittah ini mungkin dulunya bahasa mereka, ya kan, bahasa Ibrani, yang maksudnya adalah Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Mungkin dalam bahasa mereka hittah, ditahrif oleh mereka, dirubah oleh mereka, ditambah nun menjadi hintah, makanan, gandum. Ya, itulah Yahudi, kurang kerjaan. Ya, hintah diganti hintah, emang ngeledek. Hobinya mereka adalah ngeledek para nabi, para rasul. Nah, jangan sampai kita berkelakuan seperti Yahudi, mentahrif, merubah-rubah ayat Al-Quran. Walillahil hamd, secara lafaz sampai hari ini tidak ada. Kalau toh ada, gagal, tidak berhasil. Maka Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas, dari mulai turun untuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari ini sama. Tidak ada yang sanggup merubah apanya? Lafadznya. Tapi maknanya dirubah. Ini betul, lafadznya masih istiwa, tapi maknanya dirubah. Istawa diganti dengan istaula, kan jadi sama aja dengan Yahudi. Ya, itulah Jahmiyah. Maka para ulama sering menyebut hittah jadi hintoh, ketambahan apa tadi? Nun, ya. Nunnya Yahudi. Istawa dirubah menjadi istaula, berarti ketambahan lam. Ya, maka para ulama Ahlus Sunnah sering mengatakan nunnya Yahudi, lamnya Jahmiyah.
Yahudi menambah huruf nun, Jahmiyah menambah huruf lam. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.